Oh, oke, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas mengenai proposal pelaksanaan KKN tematik, yaitu di UNESA pada tahun 2022. Nah, jadi ini merupakan cover utamanya. Nah, jadi kayak gini secara sepintas. Kemudian ada logo UNESA tetap di tengah-tengah, kemudian di bawahnya oleh. Nah, jadi kan dalam pelaksanaan KKN itu kan ada ketua KKN dalam satu kelompok. Nah, jadi di sini ditulis nama ketuanya, kemudian ada nama dosen pembimbingnya atau DPL-nya. Kemudian yang terakhir ditulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi UNESA tahun 2022 seperti ini. Nah, kemudian di halaman pengesahan eh, yaitu ada judul. Jadi dalam pelaksanaan KKN kami itu disuruh menentukan judulnya itu apa sih kayak gitu. Nah, berhubung kami kan dari pendidikan, yaitu yang bertemakan asistensi mengajar, jadi kami mengambil judul upaya meningkatkan literasi dan numerasi masyarakat melalui kegiatan sosial pada masa pandemi COVID-19 di RW 01 Kelurahan Sumberwulut, Kecamatan Nogresantri, Kota Surabaya. Nah, ini ada sedikit koreksi dari judulnya. Mungkin kalau ini nggak perlu dikasih RW 01, karena biasanya tidak semua dosen menerima kalau KKN itu dilaksanakan cuman di satu RW. Jadi sebaiknya ditulis aja RW 01-nya dihilangkan aja. Kemudian yang kedua, bidang kegiatan. Karena tema kami asistensi mengajar, maka bidang kegiatannya adalah asistensi mengajar. Kemudian yang ketiga, ada data mengenai ketua kelompok. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada target hasil. Nah, jadi target hasil ini dapat diambil dari judul. Jadi target hasil ini bisa dibilang setelah kegiatan yang kita laksanakan itu nanti hasilnya kira-kira apa ya. Nah, jadi hasilnya kira-kira di sini itu meningkatnya literasi dan numerasi masyarakat. Kemudian ada kata pengantar. Nah, jadi di kata pengantar ini seperti ini. Mungkin bisa disesuaikan aja. Kata pengantar itu bebas, nggak ada format-formatnya. Kemudian ada daftar isi. Nah, jadi kalau kita lihat di daftar isi ini, setelah halaman pengesahan tadi, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan. Jadi pendahuluan ada latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang bab 2 rencana program. Jadi ada situasi dan masalahnya di situ yang perlu kita analisis. Ya, jadi ini nanti yang melatar belakangi adanya broker-broker yang kita canangkan. Yang kedua ada rencana penyelesaian masalah. Nah, jadi ini broker-brokernya kita kemukakan di sini. Kemudian yang ketiga ada sasaran program. Jadi sasarannya itu misalkan kayak anak usia berapa sampai berapa, anak SD, anak SMP, maupun dari masyarakat yang ada di situ nanti bisa dijadikan sasaran dari program KKN. Yang keempat ada pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan seperti lurahnya, kemudian RT RW kayak gitu, ataupun stakeholder yang ada di situ. Yang bab 3 ada metode dan usulan program. Jadi di sini proker-proker yang akan kita laksanakan itu kita tulis di sini semua. Kira-kira secara garis besarnya itu nanti prokernya itu kayak ya apa kayak gitu. Kemudian ada persiapan pelaksanaan. Kemudian ada jadwalnya juga. Jangan lupa dibuat jadwal karena di proposal ini perlu kita cantumkan jadwal awal pelaksanaan supaya nanti bisa secara sistematis terlaksana. Kemudian yang keempat ada uraian kegiatan. Uraian kegiatan ini maksudnya dari pelaksanaan tadi, dari program-program yang telah kita rencanakan itu kira-kira nanti kegiatannya seperti apa. Nah, kemudian yang bab 4 ada anggaran dana. Nah, dalam suatu pelaksanaan kegiatan pasti dibutuhkan dana. Nah, jadi di sini perlu kita anggarkan secara rinci supaya tidak terjadi kekurangan dana. Nah, jadi di anggaran dana ini kita data apa aja keperluannya dari setiap program kerja yang terlaksana setiap harinya itu. Jadi apa aja yang dibutuhkan, kemudian dari dana pembukaan, dana penutupan, itu semuanya kita rencanakan secara rinci.
Itu kita data dan kita masukkan di bab 4 anggaran dana. Setelah itu ada daftar pustaka dan ada lampiran juga nantinya. Nah, jadi di latar belakang ini kita jelaskan secara singkat KKN itu apa. Kemudian KKN yang kita laksanakan ini KKN reguler atau tematik. Kemudian pengampunya itu siapa yang membimbing kita. Kemudian afiliasinya apa. Kalau di sini kan UNESA. Kemudian berdasarkan observasi itu kira-kira kelurahan mana yang diambil atau wilayah mana. Nah, kemudian diceritakan permasalahan-permasalahan yang ada itu di latar belakang. Nah, setelah itu ada tujuan dan manfaat. Nah, jadi ini tujuan dari tiap-tiap proker. Jadi sudah dirinci, bukan umum lagi. Jadi tiap-tiap proker yang akan kita laksanakan itu sebaiknya kita tujuannya itu kita taruh di sini dulu. Nah, supaya nanti bisa terperinci di akhir. Kemudian yang bab 2 ada rencana program, yaitu ada analisis situasi dan masalah. Nah, berhubung tahun 2022 kan masih menyangkut mengenai pandemi COVID-19, jadi bisa dicantumkan itu. Jadi di sini bisa kita cantumkan data dari Pemprov maupun dari Pemkot. Kalau di sini di zona Surabaya. Nah, itu mengenai data-data real yang ada di lapangan itu bisa kita cantumkan. Kemudian dari observasi kita itu bisa kita cantumkan di permasalahan ini. Nah, kayak yang awal tadi di sini juga dijelaskan daerah-daerahnya itu kayak apa. Jangan lupa kalau mengambil gambar di Google Map dicantumkan sumbernya juga. Nah, kemudian dijelaskan juga awalan dari kelurahan yang telah kalian pilih. Misalkan di sini Kelurahan Sumberwuluh. Jadi itu kan jangkauan yang lebih besar itu kan Kecamatan Lagar Santri. Nah, itu dijelaskan dulu kalau itu terdiri dari beberapa kelurahan, salah satunya Sumberwuluh. Kemudian dijelaskan ada beberapa RW dan beberapa hal-hal ataupun sekolah yang ada di situ kayak gitu. Yang kedua ada rencana penyelesaian masalah. Nah, jadi di sini penyelesaian masalah kira-kira dari observasi yang telah kita lakukan ataupun berasal dari data-data yang berasal dari internet. Nah, itu kira-kira program apa yang akan kita laksanakan nantinya. Kemudian sasaran program kita jelaskan satu persatu dan dari pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan. Kemudian bab 3 ada metode dan usulan program. Nah, jadi tiap-tiap program di sini dirinci ada latar belakang tiap-tiap program. Kemudian ada deskripsi singkat, kemudian ada penanggung jawab, kemudian ada target, tujuan, kegiatan, dan metode pelaksanaannya. Jadi metodenya kayak apa? Jadi di sini contohnya asistensi mengajar menggunakan metode team teaching. Kemudian dari indikator ketercapaian dan hasil yang diharapkan. Kayak gitu. Setelah kita rinci, nah kita jelaskan juga tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, tahap penyusunan laporan. Dan jangan lupa kita buat jadwal pelaksanaan kayak gini. Nah, ini perlu dirinci sebelumnya supaya biar tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan program. Nah, jadi tiap-tiap pelaksanaan itu kan diperlukan evaluasi. Jadi kelompok kami ini merencanakan untuk setiap minggunya itu dilaksanakan evaluasi mingguan. Bisa juga misalkan tiap 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, ataupun 1 bulan sekali itu juga bisa, nggak apa-apa. Kemudian di uraian kegiatan ini dijelaskan jadwal-jadwalnya secara rinci berdasarkan siapa aja yang bertugas, kemudian kegiatannya apa aja, waktu pelaksanaan dan tempatnya di mana. Kemudian dari susunan panitia, nah jadi dalam suatu kelompok itu kan pasti dibutuhkan keahlian sesuai dengan susunan atau personalia di sini. Nah, jadi kita tentukan ketua, tugasnya apa aja, wakilnya apa aja, sekretaris apa aja. Ada bendahara, ada koordinator dan sisi yang lainnya. Setelah itu ada anggaran dana. Nah, jadi kayak di sini pembukaan, kita anggarkan apa aja, ada mulai dari konsumsinya, ada alat dan bahan yang diperlukan maupun yang enggak ada harganya, kayak cuman sekedar pinjam.
itu kita tulis aja jadi satu, jadi supaya nggak ada perlengkapan yang tertinggal. Jadi bisa dirinci seperti ini. Kemudian di lampiran jangan lupa kayak gini ya. Jadi tiap-tiap program ini di lampiran dirinci seperti ini. Jadi ada nama program kerja, kemudian ada gambaran umumnya kayak apa. Gambaran umum ini kayak deskripsi kegiatan tapi lebih rinci sedikit. Kemudian ada tujuan, ada sasaran, ada indikator ketercapaian, ada waktu dan tempat, kemudian ada penanggung jawab. Nah, jadi kalau misalkan di model seperti ini, kan ketika pemeriksa atau DPMK-nya melihat ataupun dari DPL-nya melihat proposal kita, itu kan bisa jelas. Oh, ternyata programnya ini, kemudian gambarannya kayak gini keterlaksanaannya, kemudian sasarannya apa aja, tujuannya apa aja, kayak gitu. Nah, jadi bisa terlihat secara rinci. Kalau misalkan kayak PLN ini, nah jadi deskripsinya apa aja. Kalau misalkan ada 2 sub kegiatan, kan kalau di PLN ini tadi ada 3 sub kegiatan, yaitu ada eksperimen, kemudian ada apa namanya game edukasi, kemudian ada membuat poster. Nah, itu deskripsinya bisa kita bagi 3, ataupun bisa kita jadikan satu tetapi dijelaskan secara agak rinci kayak gitu. Nah, jangan lupa untuk yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, jadi biasanya kita ambil dari BPS karena itu data yang nyata, yang valid, ataupun dari jurnal-jurnal, ataupun dari berita dari sumber yang terpercaya, misalkan kayak CNN dan sebagainya kayak gitu. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.